Kita kalau berdiri di sini sebenarnya gemetar ya. Mau ada Pak Gembala, mau nggak ada. Kalau di sini tuh gemetar kita. Rada-rada apa ya? Bisa dibilang berat juga. Berat lah, ya kan? Sebentar, saya kepikiran lagi kiri sebentar ya. Saya kepikiran. Nah, aman. Saya takut dia jatuh, bukan punya saya. Ganti. Jadi pas lagi minggu lalu di belakang tuh, di belakang kelihatan nggak di sini, di belakang sini saya nggak kelihatan kan? Tiba-tiba nama saya disebut. Saya pikir bukan saya, soalnya di depan saya itu Bapak Kevin kan, dia ini depan saya ini kan, dia ini santai aja, main bass aja, mau sampai main bass nyempil ini sembari praktek ya. Di sini dong, Pak Gembala nggak lihat Pak Gembala di sini, saya ngeliat Bapak Kevin aja lurus itu, ya kan? Start main. Nanti Bang Tor aja nggak kelihatan di sini, santai lah, nggak kelihatan. Tiba-tiba nanti yang firman Tuhan yang firman Tuhan di minggu depan dia terdiam, lihat mungkin bakal lihat Bapak Gembala kali ya. Nanti Om Andre, langsung salah saya mainnya, salah something, aduh gitu. Tapi kembali lagi sesuatu yang melayani, artinya saya dipercaya untuk itu. Berarti Gembala sebagai orang tua rohani kita mempercaya itu ke saya kan, ke Andreas Papilaya. Jadi bisa dibilang saya kalau di luar ini kan kerja juga, pelatih lah. Jadi kalau mau dibilang kalau bapak mertua saya itu pendeta, gembala, ya masuk akal juga sih kalau sini ya. Jadi saya mikir aduh apa ya, sepanjang selama saya bekerja mengajar gitu kan. Terus kalau pagi tuh sembari ngojol gitu kan. Tahu kan ojol kan? Apa? Yes, itu 100 buat Anda. Iya. Nilainya, bukan duitnya, bukan 100.000. Saya bilang 100 buat Anda, nilai. Sembari ngojek ya kan, biar akun saya tetap aktif. Ya sembari lah, lumayan 30-40 ribu kan pulang. Ya dapat 1-2 orderan pulang lah pokoknya. Yang penting akun on aja. Pikir ya, apa ya. Dapat ini, ganti lagi. Dapat ini ganti lagi, dapat ini ganti lagi, dapat ini ganti lagi, sampai kemarin. Jadi saya kemarin hari apa? Saya dapat tema buat saya. Wah ini kayaknya bagus ayat ini. Saya pikir bagus nih, kita pelajarin pelan-pelan. Sembari kerja, sembari ngajarin. Nah, tiba-tiba hari kemarin Sabtu ganti lagi. Waduh, ganti lagi nih. Kayaknya nggak cocok nih. Waduh, ganti terus sampai tadi pagi. Tadi lihat-lihat ayat juga, nyari referensi ayat, ya akhirnya dapatlah ayat ini. Ya kita buka satu ayat, sebenarnya ada beberapa ayat. Maaf ya, HP saya agak lemot. Mau beli baru, tar dulu dah. Aduh. Bentar ya. Saya nyari ayat dan tadi dari pagi sempat bawa ke sekolah minggu cuma satu ayat yang saya kasih. Jadi dibuka di Yohanes 16 ayat 26. Yohanes 16 ayat 26. Saya bacakan ya. Barang siapa melayani aku, 12 ayat 26. Sudah? Yohanes 12 ayat 26. Brian dibaca deh. 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Amin. Saya mikir-mikir ya, akhirnya dapat ayat ini. Dan tadi di pra-remaja kasih ini cuma kasih satu ayat aja. Saya nggak bisa ngupas terlalu berat-berat karena memang saya nggak, basicnya bukan sekolah kitab, saya juga bukan STH, jadi nggak buka tentang yang berat-berat lah, semampu sekuatnya saya lah gitu. Saya tertarik dengan ayat ini menceritakan tentang melayani Tuhan. Di sini ditulis, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Mengikut berarti artinya kita ini seorang follower ya. Kita pengikut Yesus ya, kita following ya.
Following ya. Kalau follower itu kita following ya. Kalau kita pengikut itu ya following ya. Ya kalau jadi kita pengikut. Oh, yang pikir juga. Oh iya benar juga ya. Kata Tuhan bilang barang siapa yang melayani aku, melayani saya mikir melayani yang bagaimana konteksnya? Apakah di gereja melayani? Melayani seperti apa? Oh, saya pikir oh begitu rupanya. Nah, kalau misalnya kita nih di sekarang ini, kemarin saya lihat-lihat di sosial media tentang pelayanan juga ya, menyangkut itu juga. Kita saat ini di gereja melakukan ibadah yang disebut adalah ritual. Ritual itu ya kayak gitu ya, pimpin pujian, bawa pujian, terus main musik kita semua seperti inilah kayak gitu ya. Apa namanya tata cara ibadah lah, ya itulah ritual tata cara ibadah ya. Kalau nggak salah seperti itu yang saya tangkap. Lalu setelah ritual ada spiritual. Spiritual itu hubungan kita dengan Tuhan. Spiritual itu tentang kerohanian. Kalau kita mau melayani Tuhan yang kayak sekarang pemusik, kayak tadi WL, pemusik, terus jalanin kolekte, terus lagi konsumsi, semua segala macam itu melayani Tuhan di gereja. Artinya kita juga jemaat-jemaat juga perlu pelayan-pelayan agar tata cara ibadah itu jalan baik, saling melengkapi. Jadi dari pemusik, bagaimana si jemaat bisa mau mengangkat pujian, bagaimana jemaat atau kita semua pemimpin pujian semua segala macam itu pemain musik juga punya peranan penting supaya kita jemaat-jemaat yang ada di sini dan semua yang di sini fokus kita adalah melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Tugas WL adalah mengajak semuanya dalam kita menyembah. Kita di gereja menyembah. Cara kita itu kepada Tuhan, kita senangkan dulu kan Tuhan. Kita senangkan. Dan setelah kita angkat pujian kita senangkan hati Tuhan. Lalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lalu firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Tadi kita sudah mendengar. Lalu di mana lagi? Kata Tuhan bilang, barang siapa yang melayani aku gimana ya? Selain itu, ternyata kita juga melayani sebenarnya bukan hanya di gereja, di luar juga. Oh iya ya. Kalau di gereja kita bilang melayani, kita semua melayani Tuhan. Ya. Kalau mau bilang mau bagaimana kita semua kalau di gereja itu baik semua. Baik semua, nggak kelihatan kita kurang ya. Ya kan mana kelihatan kita kurang, kita kata fokusnya itu ya mencari kebenaran, mendapatkan kebenaran. Nah, posisi kita adalah kita fokus ke Tuhan. Nggak mungkin kita datang ke gereja Joshua gimana apa kan ketepak ya kan? Nggak mungkin saya ke gereja untuk pukulin Joshua. Nggak mungkin. Artinya kita ke gereja menyembah Tuhan. Posisi kita adalah fokusnya ke Tuhan. Ya kan, ke Tuhan Yesus gitu. Harus dikasih tahu, perjelas. Lalu siapa yang melayani Tuhan? Kita, pengikutnya. Kan nggak mungkin dong. Misalnya, waktu itu kan ada pekerjanya Pak Gembala ya di sini ya, dari anak punya Pak Gembala kerja, ya kan? Dia ke gereja. Dia datang waktu itu hari Sabtu bersihin gereja. Rapin gereja, lantai 3 ke bawah, dia bersihin gereja. Saya mau tanya, dia bekerja untuk Tuhan atau bukan? Yes. Kenapa? Hah? Karena di cleaning service. Cari uang. Terus? Hah? Perintah. Karena apa? Bukan pengikut Yesus. Ya kan? Misalnya nih, ada orang datang ke sini nih, bukan pengikut Yesus, dia bersihin gereja, lebih bersih. Terus ada lagi dia nganter, pokoknya dia kerjain semua. Setelah itu atas perintah Pak Gembala. Pak Gembala atasannya yang orang Pak Gembala waktu itu atas perintah Pak Gembala. Dia melakukan itu karena pengikutnya Pak Gembala. Kalau pengikut saya nggak mungkin dia mau, dan nggak mungkin dia ngelakuin itu, ya kan? Nggak mungkin dong. Ya kan? Joshua
Tristan Brian main boxing sama saya suruh push up, saya suruh lari keliling komplek, mau nggak ngelakuin? Mau, karena dia pengikut saya pelatihnya dong. Iya kan? Seperti itu. Jadi barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Makanya kita bisa melayani Tuhan karena kita pengikutnya. Terus, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Jadi kita dengan Tuhan itu satu kesatuan. Ya kan? Satu kesatuan apa? Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita itu menjadi sebuah karakter. Ya kan? Menjadi sebuah karakter. Apa dibilang? Menjadi karakter seperti Kristus. Nah, terus lalu barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wah, saya pikir, wah, luar biasa banget ya. Makanya kalau kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, benar-benar melayani Tuhan, bukan saya teringat ya Om Willy kasih ayat, tiba-tiba teringat kasih ayat, melayanilah Tuhan, bukan layani mana? Kalau setiga layani seperti melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kayak tadi yang kayak waktu itu Pak Gembala punya anak buah, mereka bersihin gereja, tapi mereka melayani manusia, bukan melayani Tuhan. Kan begitu. Kayak tadi teringat kucing mau nangkep tikus, ya kan? Lari mereka. Wah, si kucing mau nangkep tikus, tikus juga lari. Sama-sama lari. Yang membedakan apa? Si kucing mau nangkep tikus karena lapar, si tikus lari karena menyelamatkan diri. Sama-sama lari. Sama-sama bersihin gereja. Bedanya, saya gereja, benerin gereja, bersihin gereja karena saya pelayanan. Misalkan begini. Ada prosa. Dia cuci piring tuh di bawah tuh. Kaget saya dipanggil Pak Gembala. Bung Andre, saya lagi siapin materi buat hari ini nih. Kan karena saya pusing sehari seminggu ini bikin apa. Bung Andre, ada apa? Itu kok piring banyak banget ya? Wah, nggak tahu, harusnya Bung Andre lihat ini. Saya ditegur. Saya marah. Nggak boleh marah. Loh, itu teguran benar. Artinya saya salah. Oh ya Om, siap Om. Udah saya nggak tahu Om. Saya nggak tahu. Ya Om, saya langsung bantu prosa bersihin. Karena bukan tugas dia kan. Apakah itu pelayanan? Pelayanan. Yang dilakukan prosa untuk manusia? Kan nggak disuruh Pak Gembala. Kan nggak dibayar. Nah, itu disebut pelayanan. Kalau misalnya begini, Tante Wati, saya harus contoh-contoh yang ada. Cak, bikinin gua kopi. Itu pelayanan bukan? Kenapa? Disuruh ngelain orang. Karena untuk pribadi. Beda. Misalnya begini, kemarin hari Minggu kemarin tuh lagi rame-rame Jumat. Semuanya kumpul bikin sesuatu. Apakah disebut pelayanan atau bukan? Yang tanya dulu. Pelayanan atau bukan? Pelayanan kan? Kenapa disebut pelayanan? Saya mau tanya dulu. Kenapa disebut pelayanan? Kemarin tuh yang lagi rame-rame. Kumpul-kumpul. Kenapa disebut pelayanan? Salah. Surprise Pak Gembala. Gembala ini sebagai orang tua rohani kita kan, kita mengenai lingkup gini. Ini kita di gereja, kegiatan gereja, apapun itu mau contoh lagi. Pendeta tadi pagi, istri siapa yang bikin kopi saya? Siapa yang bikin kopi saya? Ocha bikin kopi pendeta tadi pagi. Misalnya, saya suruh prosa, Cak bikinin gua kopi. Yang mana pelayanan? Sama-sama bikin kopi. Om Vicky. Bukan karena pendeta, dia tamu. Kita layani dia. Ya kan? Karena dalam lingkup pelayanan. Selama kita melayani, berhubungan dengan pelayanan, itu pelayanan. Apakah di luar sana kita tidak melayani? Melayani. Praktiknya seperti ini.
Ketika kita keluar dari gereja, itulah mulai pelayanan. Keluar dari gereja, kita keluar gereja nih, sebentar kita pulang buka pintu, kita mulai pelayanan. Pulang ke rumah, atau kita ketemu di jalan. Di rumah atau mama atau siapa, minta tolong. Nah, tolong, bersihin dulu rumah. Apakah itu pelayanan? Pelayanan? Pelayanan nggak? Pelayanan. Karena setelah pulang gereja kita mempraktekkan apa yang kita dengar. Kita ini nih gini nih. Kita di hari Minggu, kita di gereja, ya, kita di gereja menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Senangkan Tuhan. Kita semua, singer, semua yang ada di sini kita menyenangkan Tuhan, kita fokus kita ke Tuhan. Setelah pulang, lalu kita praktek. Kita praktek. Amin. Ya kan? Jangan di gereja, halo Frosa, apa kabar? Luar biasa, tadi cuci piring, pelayanan luar biasa. Halo, apa kabar bro? Walaupun jarang datang, tapi kalau pelayanan Tuhan, luar biasa. Saya di gereja ngomong gitu. Kalau di luar, saya juga mau negur dia. Berarti, gak sesuai. Saya bilang, waduh benar juga ya. Kita itu harus cari pribadi yang benar. Pribadi yang benar siapa? Tuhan Yesus. Gimana nih? Saya masih banyak celahnya, masih banyak kurangnya, masih banyak. Aduh, saya juga sama. Tapi gimana kita supaya tidak seperti itu? Ada korek api nggak? No. Saya bilang ada korek api nggak? Saya nggak merokok. Nggak. Ya logikanya begitu ya kan? Iya benar. Ada korek api nggak? Iya. Ada korek api nggak? Siapa yang tangannya mau saya kasih api, saya bakar tangannya? Nggak mau. Kenapa? Sakit kan? Sakit ya? Sakit. Jadi gini. Artinya gini, ketika kita melayani, maksudnya gini, ketika kita melakukan kesalahan, kita salah. Saya tadi sebelum dapat tugas, saya tuh dari kemarin tuh berpikir ya, aduh Tuhan, sepanjang tadi sampai sebelum maju pun saya berdoa tuh, saya tahu Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni, gue udah ngapain aja Tuhan, ampuni. Kenapa begitu? Nih, Raja Daud kan bilang begini kan, Tuhan boleh ambil harta, kemana Pak Gembala kan, apa sanksi kamu itu kan, sampaikan. Raja Daud bilang, boleh ambil semuanya Tuhan, ambil ini terserah, tapi jangan ambil rohmu dariku. Waktu lagi doa 10 malam seperti itu kan. Sebelum saya begini nih di sini nih, saya minta itu dulu. Saya kan seorang guru, artinya kan bisa dong bicara dong. Kalau misalnya saya ngomong, terus saya minta, sebelum itu saya minta ampun dong Tuhan, ada kapan aja Tuhan, minta ampun Tuhan. Supaya hati ini juga seimbang. Artinya Tuhan, sebelum saya mau ke sini, saya minta Tuhan dulu itu sertai gitu. Artinya minta Tuhan penyertaan Tuhan, minta Roh Kudus tuh supaya bantu ya. Minta bantu. Artinya kalau misalnya seperti itu, jadi kita menyampaikan gini kan harus sesuai, artinya harus imbang. Biar ketika kita semua pulang sebagai orang-orang pemuda-pemuda generation in spirit. Aku tidak tahu artinya. Generasi dalam roh lagi. Ketika kita pulang, pernah nggak sih bilang begini? Pernah nggak sih? Gue deket-deket lu, gue beda banget bro. Gue beda banget. Kayaknya beda banget. Nah, sampai itu keluar dari mereka, kita nggak perlu bilang, bro, gue ini pengikut Kristus. Ya terus kenapa? Jadi pengikut Kristus kalau tidak bisa masuk surga tanpa melalui aku, itu firman Tuhan yang bilang, wah hati-hati, pala putus. Sembarang kita bicara pala putus. Ada hikmat. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kita tidak punya kompetensi untuk itu, janganlah lakukan. Ada orang yang bisa seperti itu, ada orang yang enggak. Jangan menyamakan dirinya. Iya kan?
Saya bisa nyanyi. Si Tristan OHP. Ya kan OHP kan belakang? OHP. Aduh, salah lagi. FOH. Tristan lebih jago FOH. Saya lebih suka nyanyi. Jadi dipakai untuk WL. Kita change nih. Saya pas lagi Tristan suruh pimpin pujian, dia bingung mau mulai gimana, lagunya gimana pun saya bingung nih mau penting yang mana. Iya, karunia. Jadi ada orang yang memang karunia bisa langsung menyampaikan seperti itu, ada yang enggak. Jadi kita nggak usah kepedean. Ada juga orang yang bisanya ya doa. Ada orang yang bikin pujian. Kita layani seperti itu sesuai kapasitas saja. Nanti Tuhan kasih kapasitas yang lain buat kita. Gitu ya. Waduh, satu juga ada panjang juga tuh. Nah, lalu di Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendar, biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Keren banget. Melayani Tuhan harus menyala-nyala. Menyala baku, ya kan? Why, what's up, bro? Menyala-nyala, ya kan? Iya. Jadi kita juga jangan kendor. Halo teman-teman, kita sukacita ya. Teman-teman, kita kan nyanyikan satu pujian, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Ya, yuk, tuh dua, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Sesuai tak? Menyala-nyala itu bukan cuma dari niatnya doang. Ya. Sikap kita juga lah. Ya kan? Serius kita juga dong. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, ya kan? Semangat menyala baku, ya kan? Begitu kan? Sesuai menyala-nyala, berapi-api. Jangan di luar. Setelah pulang gereja di sini lemes banget. Pas kita buka scroll TikTok kan, wah, bukan main dia, wah, nyala-nyala dia di TikTok. Statue lagi. Jadi kita juga harus seperti itu, menyala-nyala. Lalu di Matius 20 ayat 28 ya. Saya bacakan lagi. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita ini nih melayani. Tuhan Yesus itu datang buat kita bukan untuk melayani. Ya, bukan untuk dilayani. Ya, tapi kita melayani. Kita ditebus untuk kita melayani. Melayani Tuhan. Bagaimana? Ya kan kita nggak mungkin, Tuhan gimana nih gue harus melayani Tuhan nih. Gue nggak kelihatan gimana Tuhan, gue mau melayani Tuhan nih gimana nih. Caranya gimana? Jadi contoh. Jadi contoh. Itu sikap. Seperti Om Willy saya bilang tuh, itu integritas ya Om ya. Integritas ya. Tanpa harus dilihat, tanpa harus disuruh, tanpa harus nunggu, tanpa harus validasi, dia melakukan. Itu karakter itu. Ya Om ya Om Willy ya. Itu kan seorang integritas kan, jadi nggak usah ditunggu dulu. Wah ada kamera nggak nih? Wah ada kamera nih. Satu dah. Bikin live ya. Wah, gua ngerjain sesuatu nih. Wih Pak Gembala ngeliat nih. Wah bersih. Contoh, apakah harus kita lihat seperti dulu? Layani Tuhan, karena Tuhan yang melihat langsung kok. Kan kita di sini sebagai orang-orang yang dipilih untuk melayani lebih sungguh, ya kan? Apa? Tuhan, salah lagi. Lebih dulu melayani kepadaku. Sekali lagi, melayani lebih sungguh, ya, gitu. Jadi kita tuh harus melayani Tuhan. Melayani itu nggak waktu Tuhan, kalau ada Tuhan datang saya layani, bukan gitu. Melayani banyak hal. Dalam pekerjaan, di rumah,
di luar. Jangan kita menganggap, Tristan, kita lagi makan, galon kosong. Tristan ada, Tristan tolong angkat. Itu melayani itu tuh bukan? Melayani. Tristan tolong angkat galon dong. Si Tante Wati mungkin nyuruh, karena Tante Wati biasa bagian masak. Tristan tolong angkatin dong itu buat nanti pada minum. Itu melayani, bukan disuruh walaupun orangnya sama. Sama-sama suruh bikin kopi. Contohnya, kita gini, wah, gue capek yang lain dong. Kalau Tuhan bilang stop, pam. Tuhan gak ada gitu kan. Saya, kalau melayani udah layanin aja. Ya udah layanin. Mau ngapain lagi? Saya bisa sehat, saya bisa saat ini karena kebaikan Tuhan. Kalau hari ini makan daging, besok tempe sambal, masih kebaikan Tuhan. Saya kemarin waktu itu ngeliat pulang kerja, pergi kerja pulang kerja melihat orang yang sama, orang tahu yang pakai badut-badutan itu, palanya gede banget, dia gendong anaknya pakai gini-gini. Saya pergi jam 3 pulang jam setengah 8 malam masih begini anaknya. Sampai saya pelototin kan. Sampai segitunya nyari duit. Saya yakin duitnya lebih banyak dari saya. Saya yakin. Orang dikit ngasih 2.000. Satu kali lampu merah itu saya lihat itu sekitar 60 berapa detik gitu. 60 detik kan. 2.000, satu kali 2.000. Bayar berapa kali lampu merah ya? Lebih banyak dia duitnya dari saya. Sampai segitunya nyari duit. Saya bilang, waduh, kita masih bersyukur. Amin. Masih bersyukur. Ya jangan, pokoknya ya kalau melayani itu aja Tuhan. Layani Tuhan, nanti Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Jangan mengharap begini, gua layani Tuhan pasti Tuhan balik. Kalau gua layani Tuhan, kalau gua melayani, kalau gua gini pasti Tuhan balikin. Jangan. Namanya kita berdagang sama Tuhan. Duit gua 20.000 nih, mau kolektor nih. Gua kasih aja dah, pasti Tuhan balikin. Oh jangan dong. Jangan. Lu namanya nyobain Tuhan. Nyobain. Iya. Nyobain Tuhan. Kalau itu membuat kamu tidak sejahtera, jangan lakukan. Anak saya belum makan. Tuhan, anak saya belum makan. Saya punya uang 20.000, saya bagi 2. Contoh aja ya. Kasih anak saya makan, sejahtera ada, mau kasih kolektor. Tuhan kan tidak lihat nominal, kecil banget, 10.000, 1 juta, 1 M, 1 triliun, 270 triliun, terserah, kecil banget. Kecil banget, lu satu kali kolektor kecil banget. Kecil banget bro, kecil banget. Tapi kan bukan situ. Kalau nggak salah dulu, bukan dulu ya, maaf yang itu di Alkitab kan ada persembahan dari seorang janda ya. Ya, apa sih seorang janda, ternyata dia memberikan seluruhnya. Ternyata lebih besar dari yang orang-orang kaya lain. Tuhan bilang katanya lebih besar. Kenapa? Dia memberikan seluruhnya. Kalau secara angka manusia, dia lebih kecil. Kalau secara angka. Tapi secara keikhlasan, secara hitungan matematika, kekayaan dia paling besar. Karena memberikan seluruhnya. Makanya Tuhan minta seluruh hidup kita. Kita melayani Tuhan itu, persembahan itu yang kayak itu, umpamanya kita melayani, itu persembahan kita. Lakukan dengan sungguh. Lalu Efesus 6 ayat 7, layanilah dengan rela hati seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Gua kalau bukan Bung Andre mah, gua kalau bukan Tante Wati mah, gua kalau bukan Tante Nopel mah, gua kalau bukan Rosa, gua kalau bukan bapaknya Kevin, gua kalau bukan Om William nyuruh mah, ogah. Kalau bukan Bapak Gembala mah, ogah gua. Karena mereka yang nyuruh gua, kalau nggak mau gua. Oh itu lakuin untuk manusia berarti. Tristan, tolong dong Tristan, ini ambilin di sebelah, ambilin aqua. Buat ntar pada minum. Ya. Dia melakukan tapi ngedumel. Artinya melakukan untuk manusia. Iya kan? Iya kan? Oh siap, tante, siapapun yang minta tolong, beda ya minta tolongnya. Kita minta tolong. Tolong ini, dia lakukan. Wow, siap.
Terus dia lagi Tristan lagi. Yang nyuruh juga lucu juga. Dia lagi yang kelihatan. Habis itu doang yang kelihatan. Yang hanya kabur. Gimana dong? Tristan lagi. Lu doang Tristan yang ada. Gue mau ngangkat galon, yang lainnya tiba-tiba hilang. Cuman lu doang. Oh, ini jemaat belum pada pulang. Ya bapaknya Kipin belum nyampe. Tinggal Om Willy tinggal. Udah mau pulang, aduh Bung Andre, aduh jam 9 lagi, gimana nih? Udah mau pulang aku, ya kan? Bapaknya Kevin belum pulang ngantri jemaat yang lain. Ada Tristan, tolong anterin dong. Hamba Tuhan. Lah kan melayani Tuhan. Itu layani dia. Maaf dia, layani beliau. Antar. Kan nggak mungkin bisnis saya nganterin kan? Ya kagak mungkin lah. Istri saya warung jabon, saya pikir udah lama amat ini. Beneran. Ya lakukan. Kan gitu. Itu melayani Tuhan. Bukan kita, Tuhan mana nih gue layani Tuhan, bukan. Caranya seperti itu. Bukan untuk manusia. Yang kita layani memang manusia, tapi bukan untuk manusia. Kita layani Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, tapi kita layani manusia. Ya kan begitu. Konteksnya seperti itu. Capek tante, capek aku lagi nih. Kalau bisa dengkulku aku copot. Pengen aku copot, rasanya capek banget. Bener. Capek banget. Masih untung kita masih bisa melayani Tuhan. Saya bilang masih untung, biar lebih enak. Lebih tepatnya lagi beruntung. Beruntunglah kita yang melayani Tuhan. Terus aku sebagai jemaat gimana, beruntung nggak? Ya beruntung. Karena kita di tempat yang benar. Tempat yang tepat. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu kita pulang praktekkan. Kita kan punya porsi masing-masing. Kalau misalnya, contoh mamanya Tristan. Aduh gak ada main bass lagi. Mama Tristan maju, udah gua aja main bass. Masuk akal enggak? Udah, kalau bener bodo amat temen-temen aja. Dum. Masuk akal enggak? Enggak sesuai. Artinya punya porsi masing-masing. Mungkin Mama Tristan adalah sinar. Tristan FOH. Ya kan? Nah ini Tuhan. Iya kan? Wah saya juga nih. Mama nyanyi aja udah. WL emang bagian gue situ sih. Tapi jangan sombong. Jangan ngerasa gue punya suara bagus. Sekalipun suara bagus. Karena kita fokus kita melayani Tuhan. Jangan mulai. Gak cocok. Kita layani Tuhan. Bukan perform. Tapi kayak kita, salah nggak kita ngajak jemaat supaya kita improve? Nggak salah. Itu kualitas. Terus gimana? Aku nggak begitu pinter nyanyi. Nggak apa-apa. Kan Tuhan lihat hati. Ya. Kita bisa maju, belum tentu semua orang bisa. Ya kan? Belum tentu semua orang bisa. Belum tentu semua orang berani. Aku false gimana? Nggak apa-apa, belajar. Saya waktu itu, saya ngomong gini, jadi waktu itu saya buka sosial media. Seorang gitaris pelayan Tuhan. Saat lagi pimpin puji lagu-lagu rohani, kenceng. Dia main sekutuk, wah, main skill, dan saya nggak lama, saya lihat sebuah postingan seorang pendeta, dia bilang begini, kita layani Tuhan nih, semuanya layani Tuhan, supaya kita fokus kita ke Tuhan kan. Tiba-tiba si gitarisnya itu muncul, wah gitu, fokus kita berubah, kita ngeliat si gitaris, Tuhan lihat lah, berubah pandangannya nih, begitu. Tapi apakah kita ya udah kalau kayak gitu kulihat hati aja deh, nggak usah skill, nggak bisa. Maksudnya kalau kita punya kemampuan, lakukan. Kalau kita tidak punya kemampuan, tidak apa-apa. Kalau memang Tuhan percayakan, emang saya bisa khotbah. Awalnya nggak bisa. Bapaknya Kevin sebelumnya kan nggak pernah khotbah, tiba-tiba dipercayain kan? Kaget nggak? Sama.
disuruh. Artinya dipercaya seperti itu kan ya? Glowing. Seperti itu kan? Beautiful life. Seperti itu kan? Ini Tristan nggak pernahnya FOH atau kan FOH. Iya kan? Siapa nyangka? Berarti kapasitasnya di situ. Mungkin manusia melihatnya. Iya, mungkin manusia lihatnya gini. Kayaknya nggak biasa aja. Kata manusia. Kalau kata Tuhan kan lain. Haleluya. Iya kan? Haleluya. Yang penting fokus kita untuk Tuhan. Lah urusan manusia mau nilai gue bagaimana? Fokus kita kan sama Tuhan kan? Biar Tuhan yang menilai. Yang penting kita fokus kita ya kan, betul ya? Biar kita fokus kita untuk Tuhan. Mau bagus mau enggaknya biar kita fokus untuk Tuhan. Tapi kalau bisa kasih yang terbaik semaksimal kita. Iya enggak? Begitu aja, panjang lebar saya ya. Asik juga ya. Menyala abangku. Ya artinya gitu. Api ya kemarin dong saya mau api-api ya kan. Waduh panas juga tuh. Jadi ya itulah. Kita semua punya bagian, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kalau polos-polos dikit, ingat kita bukan robot. Kalau kita mau nyanyi gini, saya juga suka improve kok. Saya juga improve kalau nyanyi. Tapi yang penting improve-nya jangan kayak Indonesian Idol. Saya nggak bisa dan nggak perlu. Ya kan gitu. Artinya biarlah kita lakukanlah untuk Tuhan. Biar semua orang juga sama-sama. Kita satu frekuensi. Amin. Ya, terlalu panjang, terlalu lebar. Itu aja. Tadi setelah baru selesai, saya di bawah, saya baca-baca ayat, cari ayat referensi, puji Tuhan menemukan itu. Akhirnya biarlah hari ini, sharing kita hari ini boleh menjadi sama-sama buat kita. Saya juga artinya saya juga perlu mawas diri. Saya juga perlu koreksi saya diri sendiri. Saya nggak mau koreksi orang lain. Biar apa? Biarlah firman Tuhan yang kita dengar tadi, ataupun yang saya sampaikan buat diri saya juga, bukan buat orang lain. Biar kita semua sama-sama belajar, biarlah Tuhan yang pakai kita lebih lagi. Haleluya. Saya serahkan kepada